في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Selamat datang Mbah, kita bertemu kembali dalam bincang santai kita pada hari ini. Dan kita masih dalam bulan kemerdekaan nih Mbah. Jadi kita akan berbicara tentang bangsa Indonesia. Nah itu kita pakaikan dulu salam kemerdekaan kita. Merdeka! Merdeka! Satu pertanyaan Mbah mengawali perjumpaan kita hari ini. Masih berbicara tentang bangsa. Mungkin Baba bisa lebih memperjelas lagi konsep negara bangsa pada awal kemerdekaan kita. Bagaimana bangsa Jawa, bangsa Batak, bangsa Papua menjadi bangsa Indonesia. Kapan dan bagaimana kesadaran itu bisa berkembang? Silakan, Mbah. Iya, kalau kita mencermati ya, pidato lahirnya Pancasila itu diucapkan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Karena itu pada zaman Pak Jokowi kita peringati kembali 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila, yang semasa Orde Baru itu sempat tidak diakui tapi sudah dikembalikan oleh Presiden Joko Widodo kemarin. Kenapa pentingnya pidato 1 Juni 1945? Karena kita tidak mengerti Pancasila kalau kita tidak mengerti embrio kelahiran dari dasar negara ini. Bahkan kalau kita hanya mengacu pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, di situ tidak ada kata Pancasila. Hanya ada rumusan yang sekilas saja, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Tetapi kita bisa mengenal genesisnya Pancasila itu pada persidangan Dokoritsu Chunbi Chosakei atau Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang kemudian nanti menemui kesepakatan pada tanggal 1 Juni 1945. Hasil stenografis dari pidato Bung Karno itulah yang kemudian oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat diberi pengantar lalu diterbitkan dalam buku yang berjudul Lahirnya Pancasila. Nah, di dalam dokumen yang sangat penting lahirnya Pancasila ini, pertama-tama Bung Karno mengungkapkan bahwa kita hendak mendirikan sebuah national state, negara kebangsaan. Dan dalam pidato ini yang menarik kita cermati, Bung Karno mengutip pemikiran-pemikiran nasionalis modern. Misalnya yang dikemukakan oleh Ernest Renan, seorang pemikir dari Prancis, dalam bukunya What is a Nation? Apakah yang disebut bangsa itu? Dalam pidato ini juga Bung Karno mengungkapkan perbandingan pemikiran tentang nasionalisme oleh Otto Bauer. Nah, Otto Bauer itu seorang pemikir dari Austria, seorang yang menganut paham sosialis, yang kemudian dua definisi itu memperkaya pemahaman Bung Karno dan para founding fathers, termasuk Bung Hatta, Muhammad Yamin, dan seterusnya, tentang national state atau negara kebangsaan.
Jadi sebetulnya seperti yang kita diskusikan beberapa hari yang lalu, dalam bahasa Yunani itu ada kata yang diterjemahkan bangsa. Yang pertama adalah etnos. Etnos itu yang menjadi kata etnologi. Jadi etnik yang artinya suku-suku bangsa. Maka kalau di dalam kitab Injil itu ada ungkapan, jadikanlah segala bangsa muridku. Segala bangsa itu pantata etni. Nah itulah kata bangsa. Dan kata etnos itu terjemahan dari bahasa Ibrani goi atau jamaknya goyim yang diterapkan bangsa-bangsa selain Israel. Lalu Perjanjian Baru juga mengenal kata laos. Laos itu artinya bangsa. Maka kalau ada ungkapan Nikolas itu asalnya dari kata Nikolaos, penakluk bangsa-bangsa. Atau Bileam, Belaam, yang mengalahkan Am itu artinya bangsa. Amim, bangsa-bangsa. Itu kira-kira bisa dilihat perbandingannya baik dalam bahasa-bahasa barat maupun bahasa-bahasa Semitik. Nah inilah konsep tentang bangsa secara etimologi. Jadi etnik itu bangsa yang merujuk kepada asal-usul rasnya, sementara Laos itu konsep kebangsaan secara umum. Tapi artinya ketika itu ditarik ke pemikiran zaman modern, kita bertemu dengan definisi misalnya Ernest Renan. Renan menyebut bangsa itu dalam bukunya What is a Nation adalah sebuah jiwa yang menyatukan sekelompok masyarakat karena keterikatan pada masa lalu, kemudian dilanjutkan masa kini, hendak diteruskan dalam komitmen bersama untuk menapaki masa depan. Jadi ada ikatan yang sangat kuat, yaitu jiwa untuk bersatu. Karena dasarnya memiliki sejarah yang sama. Bung Karno menggunakan konsep itu dengan menyambungkan, kita pernah punya negara nasional. Yang pertama Sriwijaya dan yang kedua Majapahit. Konsep ini kemudian diperhadapkan dengan gagasan-gagasan kesukuan. Etnik bangsa-bangsa tadi. Makanya dalam konteks ini ada ungkapan bangsa Batak, bangsa Jawa, bangsa Minahasa, bangsa Papua. Karena memang secara etnik ya Papua, Batak ya Batak, Bali ya Bali, Jawa ya Jawa. Bahkan sebelum era kemodernan ini, pada awal prasejarah atau sejarah kuno, itu Purana-Purana India, kemudian Srimad Walmiki Ramayana, itu sudah menyebut yang namanya Jawa Dwipa, Bali Dwipa misalnya, Suwarna Dwipa. Itu jelas sekali dalam konsep itu. Dan kemarin kita juga mengutip tentang syair Raguamsa, karya Kalidasa. Ragu itu adalah kelompok suku di India, dinasti Ragu. Vamsa itu yang menjadi asal-usul kata bangsa. Maka dalam pengertian etnologis, Batak itu bangsa sendiri, Bali itu bangsa sendiri, Papua, Minahasa, Jawa, Sunda itu bangsa tersendiri. Tetapi karena kesamaan sejarah tadi, dan Bung Karno memperlengkapi itu dengan definisi dari Otto Bauer, yaitu kesamaan perangai tadi diikat lagi dengan perasaan senasib sepenanggungan. Karena bangsa ini bersama-sama, atau kata jamak nation ini, bersama-sama misalnya Bali, Jawa, Ambon, Minahasa, Papua, Sunda, Borneo, Batak itu pernah dijajah oleh negara-negara asing, termasuk Inggris, termasuk Belanda. Maka ikatan nasib bersama itu kemudian, kenapa kita harus berjuang sendiri-sendiri? Kenapa ada Yong Java, Yong Sumatera, Yong Ambon? Kenapa kita tidak menyatu saja?
Toh kita memiliki sejarah yang sama seperti yang didefinisikan oleh Ernest Renan. Toh kita memiliki nasib, ya, sejarah sepenanggungan, sependeritaan bersama karena kita sama-sama korban dari kolonialisme dan imperialisme. Maka kalau kita runut ke belakang dari Yong Java, Trikoro Darmo, Yong Batak dan seterusnya itu kan kemudian menyatukan diri dengan memundurkan warisan primordial keagamaan kita sebagai seorang Batak yang Kristen, Jawa yang aliran kepercayaan mayoritas saat itu, Ambon yang Kristen, Bali yang Hindu, Aceh yang Islam. Kita mundurkan primordialisme kita. Kita mundurkan juga kebataan kita, kebalian kita, kejawaan kita. Mari kita menjadi satu bangsa. Maka muncullah Sumpah Pemuda. Sebetulnya itu diawali dari Kebangkitan Nasional tahun 1908, ya. Dan kemudian dari Kebangkitan Nasional 1928 tentang apa yang disebut sebagai Sumpah Pemuda, di mana dalam Kongres Pemuda kedua di Batavia atau di Jakarta, para pemuda ini mengaku bertumpah darah satu, tumpah darah Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Sekalipun bangsa, ya sekalipun bahasa itu punya jenisnya masing-masing. Yang kita sebut bahasa Indonesia, jadi ini juga provisiat untuk Indonesia, karena bahasa Indonesia baru diakui UNESCO sebagai bahasa internasional selain bahasa Inggris. Kenapa bukan bahasa Melayu? Padahal bahasa Melayu itu induknya bahasa Indonesia. Karena kita lebih kreatif mengembangkan induk bersama. Bahasa Melayu itu dengan apa istilahnya itu native speaker yang lebih luas daripada orang Malaysia, dibandingkan dengan Brunei, dibandingkan dengan Singapura. Indonesia memiliki seorang yang berbicara dalam bahasa Melayu versi Indonesia. Dan sebutan Indonesia untuk bahasa Melayu itu baru 28 Oktober 1928. Yang kedua, kita memundurkan kebataan kita. Jadi bangsa Batak harus melebur menjadi bangsa Indonesia. Dan akhirnya dari bangsa Batak menjadi bangsa Indonesia, dan ketika meng-Indonesia itu statusnya tidak lagi menjadi bangsa Batak, tapi suku bangsa Batak. Bali yang memiliki sejarah yang panjang dengan Hinduisme sebagai dharma yang mengikat orang Bali. Ketika menjadi Indonesia, menjadi bangsa Indonesia, bangsa Bali tenggelam. Lalu menjadi suku bangsa Bali, menjadi bangsa Indonesia. Orang Jawa zamannya Trikoro Darmo, zamannya Keraton Surakarta Hadiningrat, Keraton Yogyakarta Hadiningrat, itu kan namanya masih bangsa Jawa. Tapi kebangsaan Jawa ini kita mundurkan menjadi bangsa Indonesia sejak 1928, dan kita cukup saja menjadi suku bangsa Jawa. Begitu juga bangsa Papua, bangsa Ambon, bangsa Minahasa menjadi bangsa Indonesia, dan kita mundurkan, kita tinggalkan bangsa Papua, bangsa Minahasa, bangsa Bali, bangsa Jawa. Itu konsepnya mula-mula. Dengan demikian mari kita jaga dan kita rawat bersama komitmen keindonesiaan kita, dari kebangsaan kita, dari kebahasaan kita Indonesia yang mendiami tanah air yang satu, yaitu tumpah darah Indonesia tadi. Itu saya kira genesis of Indonesian nationalism kita. Salam Bapak Bambang Nursena. Saya sangat bersyukur bisa ada pada sore hari ini. Luar biasa ya bagaimana ketika kita menyadari bahwa
kita bertanah air Indonesia, satu bangsa, satu bahasa, mengesampingkan dari etnik apa kita berasal, suku mana kita, dengan apa yang sudah diucapkan oleh bapak-bapak leluhur kita melalui sumpah bapak bangsa kita, melalui Sumpah Pemuda. Terus bagaimana pendapat Pak Bambang nih mengenai istilah-istilah yang saat ini muncul, fenomena yang muncul bahwa hukum moto kitab suci di atas konstitusi. Terus bagaimana dengan fenomena wisata halal, dan juga memandang orang yang berbeda itu adalah orang kafir. Nah, saya pengen tahu pendapat Pak Bambang. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ini keprihatinan kita bersama menurut saya. Karena ketika kita sudah menjadi Indonesia, sebetulnya kita tidak pernah menghilangkan kejawaan kita, menghilangkan kebataan kita, menghilangkan kebalian kita, menghilangkan keambunan kita. Tidak pernah. Menjadi Ambon sekaligus menjadi Indonesia, menjadi Bali sekaligus menjadi Indonesia, menjadi Batak sekaligus menjadi Indonesia. Makanya kita mengenal Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Beda-beda itu nggak dilarang. Begitu juga beda soal agama. Tapi ketika kita sudah komitmen bangsa kita bahwa kita telah menjadi Indonesia, ya kita harus bisa memundurkan kesukuan kita, memundurkan agama kita. Jadi artinya bukan agama kita itu di nomor 2, kan tidak. Tetap nomor 1, jangan khawatir. Islam tetap nomor 1 lah, jangan khawatir lah. Tetap saja inna dina indalail Islam, silakan. Orang Hindu tetap saja dharma tertinggi itu adalah Hinduisme. Bagi orang Kristen, Yohanes pasal 14 ayat 6 tidak dibatalkan, silakan. Tetapi ketika ruang bersama ini kita sebut Indonesia, itu masuk ke ruang privat. Jadi boleh saja, mirip sering saya sampaikan, ketika seorang suami punya komitmen sama istrinya, kamulah yang paling cantik di seluruh muka bumi, itu tidak melanggar hukum. Begitu juga bahwa orang Muslim tidak makan babi, ya, karena mengambil salah satu hukum Taurat, yaitu jangan makan babi, meskipun hukum Taurat yang lain dilanggar juga. Ya, jadi artinya makan onta, makan kelinci tetap juga kan. Jadi tidak usah kemudian yang begitu itu beda ya beda. Tidak usah kemudian menuduh orang Kristen mengatakan yang halal-halal tidak dihiraukan, yang haram-haram tetap dimakan misalnya. Padahal masih banyak yang halal. Itu halal menurut siapa? Ya kan? Halal menurut Islam ya beda. Menurut halal menurut Hindu dalam tanda kutip ya. Bagi orang Hindu babi itu kan boleh dimakan. Sekalipun istilah halal itu istilah Islam ya. Kalau di dalam istilah Alkitab itu tahor dan tami. Jadi tahor itu artinya tidak dimakan dalam klasifikasi syarat kurban mula-mula. Ya, karena babi itu misalnya anaknya banyak, maka sulit untuk menandai kesulungannya. Padahal dalam hukum Taurat yang sulung harus dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi kita tidak masuk ke urusan itu. Kalau kita bicara soal sejarah, Alkitab itu panjang sekali dan hanya orang-orang pinter yang bisa membahas itu. Karena sejarahnya, bahasanya. Tapi kalau mau disimplisitasi nggak mungkin. Karena itu saya katakan intinya gini, setiap agama itu memiliki definisi halal dan haramnya masing-masing. Coba lihat bagaimana keagungan Nusantara kita. Pergilah ke Borobudur. Mampirlah ke satu relief namanya Karmawibangga. Binatang apa yang paling favorit di sana dimakan? Babi. Ayam untuk rakyat kecil. Babi itu makanan raja. Tapi tidak ada gambar sapi di sana. Karena sapi itu dilarang bagi orang Hindu. Karena itu simbol bagi Andini.
yaitu kendaraan dari Bathara Siwa. Jadi artinya kita tidak usah masuk ke dalam definisi Veda. Urusan orang Hindu ya orang Hindu, urusan Kristen ya Kristen, urusan Islam ya Islam, itu rumah tangga masing-masing. Ibarat negara bangsa ini sebuah rumah besar. Ya, kita punya beranda, tempat ngumpul bersama seperti ini. Kita keluar dari kamar kita masing-masing. Tapi begitu kita masuk ke kamar kita masing-masing, ya urusi istri kita masing-masing, tidak usah ngurusi istrinya orang lain. Istrinya orang lain itu di mata kita jelek, kurang cakep, atau selordeh dan sebagainya, itu urusannya orang, bukan urusan kita. Kalau kita dewasa dalam berbangsa seperti itu, selesai. Artinya apa? Semuanya tidak akan ada gejolak-gejolak, kerusuhan, kegaduhan, itu tidak ada. Karena apa? Kita tidak memaksakan definisi halal, haram, kafir, mukmin bagi orang lain. Kan sebetulnya itu definisi halal haram ya. Kalau definisi kafir itu sebetulnya saya pernah sampaikan itu di kuliah umum yang saya bawakan di Universitas Kristen Satya Wacana di Fakultas Teologi. Saya sampaikan waktu itu, setiap agama itu beriman sekaligus kafir. Orang Kristen itu ya beriman kepada Tuhan dalam konteks iman Kristen, ya. Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Tapi kita kafir terhadap agama lain kan. Bagi kita ketika kita mengatakan bahwa Alkitab itu final, Yesus Kristus itu finalitas risalah ilahi, ya kita tentu saja tidak bisa menerima Nabi Muhammad, atau menerima Nabi Yosef Smith, atau menerima Nabi siapapun setelah Yesus. Begitu juga orang Muslim. Kadang-kadang kan orang salah paham. Kami Islam, kami menerima Nabi Isa, kenapa Kristen menolak Nabi Muhammad? Ya kenapa Islam menolak Nabi Yosef Smith? Karena Nabi Yosef Smith itu datang setelah Muhammad, dan Muhammad itu katamun nabiin, Nabi yang terakhir. Jadi definisi yang terakhir, yang terbagus, yang terbaik, ya itu urusan masing-masing, jangan dibawa ke ruang publik. Inilah kegaduhan kita, makanya muncul larangan orang beribadah, larangan orang membawa simbol-simbol agama lain. Tapi kalau simbol agamanya sendiri boleh dimunculkan. Makanya saya sungguh sangat prihatin. Kemarin di Minahasa ada demo besar yang tertib sekalipun mengatakan kami akan memproklamirkan sebagai bangsa Minahasa sampai terjadi keadilan di Indonesia bagian barat, di mana kebebasan beragama dijamin. Jangan kalau ada persekusi agama dikatakan ini hanya salah paham, itu jelas paham yang salah. Bolak-balik mengatakan salah paham. Salah paham yang apa? Itu paham yang salah itu. Paham yang sesat dalam konteks berbangsa dan bernegara. Mengapa para founding fathers kita memilih sloka Bhinneka Tunggal Ika? Dan bagaimana penerapan mula-mula pada masa prakemerdekaan, Mbah? Ya, ini sebetulnya bahan kuliah yang saya sampaikan di sosialisasi 4 pilar MPR. Bhinneka Tunggal Ika itu sebetulnya ungkapan yang munculnya itu berkaitan atau bersamaan dengan ya Pancasila, kemudian sloka Bhinneka Tunggal Ika itu rupanya menurut beberapa sumber yang saya baca, diskusi terbatas antara Ahmad Yamin dengan Bung Karno, dan ada seorang putra Bali namanya Ide Bagus Sugriwo. Jadi saat itu kalau tidak salah Pak Yamin itu mengucapkan kata-kata Bhinneka Tunggal Ika, lalu disambut langsung oleh Ide Bagus Sugriwo, Tanhana Dharma Mangrua. Nah itu akhirnya kemudian ketika tahun 1950 lambang negara kita Garuda Pancasila itu dibuat, ya tentu disempurnakan dari konsep yang juga dilombakan waktu itu ya. Kemudian disepakati ada sloka yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika itu pada pita dari yang dicengkeram oleh kakinya Garuda Pancasila itu. Tapi kira-kira istilah itu memang
bukan hal yang asing bagi orang Bali. Kenapa? Karena bagi orang Jawa, Bhinneka Tunggal Ika sudah tidak dikenal lagi kecuali oleh Pak Yamin. Karena Pak Yamin itu belajar tentang bahasa Jawa kuno di Solo. Sementara bahasa Jawa baru itu sudah tidak sama lagi dengan bahasa Jawa kuno. Bahasa Jawa kuno itu dilestarikan di Bali, ya, lewat mabebasan. Jadi misalnya kayak Kakawin Sotasoma, Kakawin Gatut Kaca Seraya, Kakawin Arjuna Wiwaha itu dilestarikan di Bali. Kakawin Baratayuda. Otomatis ketika Pak Yamin yang memang belajar bahasa Jawa kuno, tentu di perguruan Belanda saat itu ya, karena mungkin kalau nggak ada Belanda itu bahasa Jawa kuno itu mungkin hanya dilestarikan di Bali. Karena justru kita tidak semua Belanda itu penjajah. Ada intelektual Belanda seperti Profesor Drewes, Profesor Keren, yang itu berjasa menerjemahkan karya-karya Jawa kuno itu dan membawanya go internasional sampai ke Leiden, lalu dibaca kembali oleh para founding fathers kita, termasuk sastrawan Sanusi Pane itu membaca karya-karya dari Kerajaan Kediri, dari Majapahit. Nah, maka istilah Mahardika menjadi kata merdeka. Pancasila itu menjadi sesuatu yang mulai dikenal dan diakrabi. Pancasila itu kan aslinya sebetulnya 5 sila dalam ajaran Buddha. Itu Pancasila moral yang namanya Pancasila Krama. Lalu menjadi Pancasila yang menjadi ideologi dari konteks religi menjadi konteks nasionalisme.